Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur biarlah Engkau sendiri yang bawa kami dalam hati yang terus haus akan kebenaran-Mu dan merindukan serta lapar akan kasih sukacita Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Dan pimpinlah kami hari ini supaya kami tidak memiliki hati yang keras, hati yang memberontak, hati yang meninggalkan Tuhan dalam saat-saat kami sulit dalam hidup kami. Kami seringkali juga mencari jalan keluar, mencari hikmat secara manusia, sehingga kami menjadi seperti Raja Ahaz. Dan ingatkan kami bahwa Tuhan tidak berkenan, Tuhan sangat murka dengan orang-orang yang tidak pernah mengagungkan dan juga tidak pernah berkenan kepada Tuhan, hidup yang taat seturut dengan hati Tuhan. Biarlah hati kami dikuduskan dengan firman-Mu hari ini, dan kemudian kami dikuatkan dalam pengharapan ke depan, dan juga bukan hanya kami, semua yang berkaitan dengan keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Berkatilah kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membahas suara kenabian yang tidak bisa dibungkam ya. Ini khususnya Elia. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Jadi seringkali nabi itu juga diberi kemampuan dan diberi satu berita yang dari Tuhan, penentuan-penentuan termasuk tentang kematian dan apa peristiwa yang terjadi, dan sering nabi-nabi itu memberitahu tentang kematian ya. Jadi fungsinya itu adalah mengingatkan, kalau enggak ya kamu dibinasakan. Demikian ayat 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahasia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit, mungkin karena jatuh itu ya. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, Allahnya orang Filistin dan bangsa-bangsa yang berkaitan dengan eh, bangsa liar, bangsa Kanaan dan semuanya. Dikatakan pergilah, mintalah petunjuk atau minta kesembuhan ini, minta petunjuk bagaimana dia bisa sembuh kepada Baal Zebub, bukan Tuhan, bukan Yahweh, ya, bukan Elohim. Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ayat 3. Dan di sini ada perkataan yang sangat jelas. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Malaikat Tuhan itu malaikat Yahweh. Kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk atau nasihat atau mungkin wejangan dan semuanya. Minta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Jelas ini ya. Enggak akan bangun lagi, dan tidak akan keluar dari tempat tidurnya. Dan di mana engkau berbaring, engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali pada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Kok nggak cari gitu kan? Mereka sangat menghormati Elia sebenarnya. Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah kembali kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, beginilah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan beritahu. Apakah tidak ada Allah di Israel? Yang bertanya Tuhan sendiri. Memang aku nggak ada gitu kan. Sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu di mana engkau berbaring. Sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimana rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan itu kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah raja, itulah Elia, orang Tisbe itu. Dia sangat benci Elia karena tidak pernah menyenangkan hatinya, tidak pernah apa ya menjilat gitu kan, dan nggak kayak seperti pejabat-pejabat di negara yang rusak itu banyak penjilat. Dikatakan itulah Elia orang Tisbe.
Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia, seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Ini yang pertama ya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertita, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Nah, lambang api ini pernah saya jelaskan waktu saya khotbah yang eksposisi eksegesis ini ya, kitab Wahyu di hari Minggu. Api dari langit itu bukan api api seperti meteor gitu, bukan ya. Itu api konsumasi, itu api kekudusan Tuhan, api yang bisa membinasakan orang, dan api yang bisa apa ya, misalnya membuat orang itu mati gitu kan. Dan itu Elia satu-satunya orang yang nabi yang bisa mendatangkan api itu, api yang membakar korban itu kan, yang dikasih air waktu pertandingan melawan 450 Nabi Baal. Dan Elia mendatangkan api. Jadi mendatangkan api. Dan nanti di akhir zaman ada tanda seperti Elia. Tanda akan terjadinya api kebinasaan itu dengan lebih dahsyat luar biasa. Ya. Dan akhirnya rombongan ke-50 orang itu kena api. Dan habislah semuanya, maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Jadi kepalanya plus anak buah, 51 orang. Dan terjadi kedua kali, sama. Ya. Dan dikatakan kalimatnya sama semua. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, ayat 13. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, sesudah sampai di atas itu, dia langsung berlutut. Ya, ini perhatikan ya. Sikap kita kepada hamba Allah, kepada abdi Allah itu diampuni karena dia menghormati Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira dan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Artinya, ya tolonglah supaya aku ini betul-betul ada harganya, bukan dibinasakan dengan api, mati semuanya itu ya. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Jadi ini Elia menghadap itu, firman Tuhan masuk ke dalam pikirannya, telinganya. Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka begitu selesai ngomong, maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Ya, oke, kita sekarang membahas ini. Nah, siapakah Ahasia? Ahasia itu adalah raja ke-8 kerajaan Israel Utara, Samaria ya. Dan dia adalah anak dari Ahab yang jahat itu. Dan terutama kejahatan dari istrinya namanya Isabel itu terkenal sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan, senang merebut milik orang lain, ya, kebun anggur Nabot itu ya, masih ingat ya. Nah, itu jalan seperti ibunya. Ahasia itu memiliki seperti jalan ibunya. Dia tuh tingkah lakunya, itu wataknya dan semuanya itu jahat seperti ibunya Isabel. Kok nggak disebut bapaknya? Karena ibunya otaknya. Jadi kita harus tahu fungsi daripada ibu itu, kita jelas sekali membentuk karakter anak. Ya, jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa yang membentuk karakter anak, yang terus berhubungan dengan anak itu ibu. Bapak kerja dan tidak berbicara dengan anak, dan bapak itu kan keliling ke sana kemari kerjakan, dan ibu yang ada di tempat, dan ibulah yang mempunyai pengaruh baik atau jahat. Dia disiplin atau tidak disiplin itu dari
ibunya. Alkitab selalu mengatakan matrilineal tentang pendidikan anak dan termasuk budi pekerti semuanya. Kesopanan itu dari ibunya. Pak, bagaimana bapaknya? Ya bapaknya didik ibunya, kan gitu kan. Jadi artinya ya itu adalah ordo di dalam keluarga. Karena itu ya sudah seperti itu. Dan kita diperhadapkan dengan seperti jalan ibunya. Jadi Ahas ini, anaknya Isabel dan Ahab ini, itu tingkah lakunya sangat jahat, tidak berperi kemanusiaan, dan senang merebut kekuasaan dan milik orang lain, seperti ibunya. Ya, ia memerintah dari Samaria sekitar tahun 853 sampai 52. Hanya setahun, saudara. Langsung dibinasakan Tuhan. Informasi ini bisa saudara baca di Perjanjian Lama ya, di 1 Raja-Raja 22 dan seterusnya. Nah, kita akan melihat Raja dunia melawan Raja Sang Surgawi. Bisakah kita melawan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang ditentukan Tuhan? Jawabannya nggak mungkin. Tapi Israel, dalam sejarah Israel dan dalam sejarah raja-raja utara dan raja-raja selatan, seringkali jatuh melawan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini tragis sekali. Satu negara dipimpin oleh kekuatan firman Tuhan, bait, apa itu bait Allah, dan di dalamnya diberitakan kitab Taurat dan hukum Taurat, dan rakyatnya sudah tahu Taurat dan bukan 1 2 hari, ratusan tahun sejak Musa sampai kepada zamannya As itu kan ratusan tahun. Dan mereka sudah betul-betul mengenal apa yang kehendak Allah itu apa, hukumnya apa dia tahu. Tetapi pengetahuan teologi, pengetahuan kebenaran belum tentu menghasilkan ketaatan. Ya, di tengah kekuasaan duniawi yang jahat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu tanpa suara dan membungkam jika kebenaran itu dilawan dan kemudian dibuang. Keadilan itu kemudian disepelekan. Nah, saya dengan peristiwa bangsa kita Indonesia ini yang begitu banyak kebobrokan dan juga para penjilat yang sangat mengerikan itu. Jadi presidennya juga mengerikan, gitu kan? Para penjilatnya mengerikan, asal bapak sana mengerikan. Saudara, kita berada di tempat kegelapan kekuasaan dunia. Tetapi kita tidak diperbolehkan atau kita istilahnya tuh abstain. Ya udah nggak ikut-ikut lah gitu. Saudara, kita harus memberitahukan ini loh manusia-manusia yang penuh dengan keserakan, kekejaman, kejahatan dan kita harus terbuka itu ya. Apalagi ke anak-anak kita. Kita harus didik jadi jangan meniru mereka. Itu kita mendidik bukan menghina mereka dalam arti memang mereka sudah hina gitu kan. Tapi kita mendidik bahwa orang yang pinter, orang seperti ini, toh akhirnya karena keinginan dirinya yang terlalu tinggi, aktualisasi diri yang seenak sendiri dan orang yang punya karakter watak yang dari dulu itu jahat, maka dia tidak berubah. Ya, dia kejam ya nggak berubah di situ. Dan itu menurun ya dari ibu ke anaknya, dari papa ke anaknya nurun. Jadi penyakit kejahatan itu menular dari menjalar terus ke bawah. Nah, kita lihat sekarang. Kenapa kita tidak boleh membiarkan kita Allah itu membiarkan kita diam dan kita disuruh aktif? Sebab di balik sejarah Israel, suara para nabi dan gema suara firman Allah firman dari Tuhan itu, perkataan Tuhan itu terus tidak bisa dibungkam. Kamu mau bunuh nabi mau apa? Tuhan tetap memberitahukan. Dan puncaknya adalah ya Tuhan Yesus datang. Jadi Eli memberitakan tentang Kristus bahwa dia adalah nabi yang sempurna. Dia dicobai nggak seperti saya, ketakutan dengan Isabel. Tuhan Yesus tidak pernah ketakutan. Maksudnya ketakutan dengan orang, oh dia takut. Enggak ada takut. Dia adalah Tuhan dan tidak ada yang ditakuti oleh dia. Di situ, saudara. Ya. Jadi Ahaz, Raja Israel itu mengalami satu kecelakaan dari atas dia jatuh itu ya. Dari loteng jatuh, nah itu kenapa? Mungkin ada tulang-tulangnya yang mungkin retak dan kemudian mengalami satu eh, kelumpuhan dan nggak bisa jalan dan semuanya. Nah dia kemudian bingung kan karena dia memerintah dan dia baru jadi raja lagi. Dan cederanya itu bukan biasa, itu cedera parah sekali dan tambah parah gitu. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak mencari hal-hal yang lumrah, yang wajar, yang natural. Jadi seperti
Orang Israel kan punya ramuan-ramuan, punya dokter-dokter juga, artinya yang ahli pengobatan. Dan orang Israel itu punya semuanya. Tetapi anehnya, Ahas ini menyuruh orang-orangnya untuk mencari obat, bukan bertobat, tapi cari obat. Bukan mencari Allah, tapi mencari Baal Zebub. Jadi Baal Zebub itu tuh apa? Baal Zebub, Zebub itu artinya lalat ya, lalat, laler itu. Jadi kalau dikatakan bahwa rumah lalat gitu kan, tempat daripada lalat. Jadi di mana orang-orang semua itu memuji, memuja dan seperti mereka datang dan berkerumun memuji dewa lalat itu, ya, yang menyebalkan itu kan. Nah, dikatakan di sini bahwa waktu mengalami cedera, harusnya semua orang mengalami kesulitan, pekerjaan yang susah, terus masalah-masalah dalam rumah tangga pribadi. Saudara, kita harus mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan untuk diarahkan dan kita taat. Ya, kita taat. Kalau enggak, saudara, terus kita mau sendiri, ya rusak nanti. Kalau kita emosi, kita mau menang sendiri dan semuanya dan diberitahu nggak bisa, terus tetap keke, ya akhirnya hancur. Baik itu orang tua anak, anak dengan anak, suami dengan istri, akhirnya ya bubar. Mereka akhirnya berpisah, bercerai. Kenapa? Karena nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau taat firman Tuhan. Dan itu adalah seperti Ahas sama. Jadi kalau kita nggak mau mendengarkan firman Tuhan, ngapain kamu ke gereja gitu? Ngapain kita melayani di pelayanan kita kalau kita nggak mau taat? Kalau kita sudah taat dan kemudian orang itu tetap tegar tengkuk, ya. Jadi kita ini sudah melakukan kebenaran dan mereka tetap tegar tengkuk. Kita yang disucikan, dikuduskan Tuhan. Jadi kalau ada anak yang orang tuanya baik, anaknya kurang ajar, anak jahat, terus kemudian menjadi anak yang nih bungsu itu kan, dan pergi minggat gitu kan, semua yang ada di tempat papanya itu tidak akan memiliki dosa dan kemudian mencaci maki anaknya. Kenapa? Karena dia hatinya itu penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Anaknya itu penuh dengan keegoisan diri dan kemudian hancur di sana dan dia kembali diterima di situ. Jadi Allah itu seperti itu. Jadi kalau kita salah jalan dan meninggalkan Tuhan, aduh, celaka kita, saudara. Jadi ada jalan yang disebut sebagai jalan menuju kerajaan dunia, kerajaan maut. Orang yang percaya dengan kekuatan ilusi manusia, kekuatan politik, uang, ketampanan, kecantikan, terus kemudian subscriber gitu kan, viewers, terus kemudian semua tanda-tanda bintang, tanda-tanda hati dan semuanya itu kan sekarang di TikTok dan lainnya kan itu jadi rebutan gitu kan. Bisa jadi uang soalnya, dapat uang. Dan semakin kita menggantungkan dan kita mencari apa yang ditawarkan dunia, Baal Zebub itu semua adalah tempatnya lalat berkumpul, tempatnya orang-orang itu berkumpul dan menyatakan diri sebagai, kalau kita ngomong lalat itu kan biasanya kerubuti sampah bangkai. Dan kita sedang menuju kepada kebangkaian kita, bangkai rohani, yaitu diri kita itu nggak ada harganya di hadapan Tuhan. Dan kita harus mencari apa? Ya jalannya Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus percaya dan tunduk kepada Raja sejati, Yesus Kristus. Dia adalah nabi yang lengkap, dia nabi yang sempurna, dia nabi tuntas, dan kita mendengarkan dia jauh lebih daripada semua nabi. Jadi semua nabi itu diukur dengan apa? Dengan suara Kristus, kenabian Kristus. Jadi Kristus ada gambaran Elia, bayang-bayang Kristus sebagai nabi sejati, itulah tipe daripada yang Elia lakukan. Tidak berkompromi, nabi sejati membawa firman Allah langsung, tidak ada menutup-nutupi bahasa, nggak pernah dihalusin, ah nggak enak, sungkan, nggak ada. Dia ngomong, kamu mati, kamu mati. Dan nabi-nabi seperti ini, ya biasanya mati, biasanya dibunuh. Tapi nggak ada yang bisa bunuh Elia, karena Elia mempunyai kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Elia tidak pernah ketakutan gentar kepada raja yang sekuat apapun, saudara. Seperti Kristus tidak pernah tunduk pada Herodes atau Pilatus yang berkata pada Tuhan Yesus, aku ini bisa menentukan kamu mati dan kamu hidup. Kamu bisa tak lepas sekarang ini. Kalau kamu taat pada saya, artinya tanda petik kamu nyembah saya juga gitu kan.
karena kan sombong sekali. Dan kamu bisa, aku tolong, aku bisa menyelamatkan kamu. Aku juru selamatmu, bukan kamu juru selamat saya. Jadi sang juru selamat diselamatkan oleh yang bukan juru selamat. Sang raja diselamatkan oleh raja yang bukan raja sang raja, raja das segala raja. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, kalau aku mau, aku bisa mendatangkan 72.000 malaikat. Kalau Bapakku mau, engkau sudah mati sekarang. Karena kedatanganku bukan untuk menyelamatkan diriku, tapi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi seorang nabi itu memiliki pandangan firman Tuhan, terus kemudian keteguhan firman Tuhan, memegang firman Tuhan, dan dia tidak boleh belok kiri kanan, dia harus lurus, dia beritakan apa adanya, dia katakan mati ya mati, kamu hidup ya hidup, kamu hidup dan mati setengah mati. Nah, kita ngomong apa adanya, apa yang Tuhan katakan. Nggak peduli dia berada di siapapun, dan apapun resikonya. Nah, ini yang seringkali saya melihat banyak hamba Tuhan yang tidak siap dengan segala resiko itu. Adakah tidak ada Allah di Israel? Dan ditanyakan oleh Allah yang menyatakan, Allah bertanya, adakah Allah? Tidak adakah Allah? Kepada Raja Ahas. Kamu ini gimana? Kamu kok cari Baal itu loh. Kamu nggak bertuhan. Kamu lupa Tuhan. Dan Ahasya memang betul-betul nggak mau dengar. Raja bangsa yang umatnya adalah umat milik Tuhan, tapi rajanya brengsek. Rajanya itu kejam, keji, sadis, saudara. Kalau membunuh orang itu disiksa dia. Dia bukan orang biasa. Dia persis seperti mamanya. Jadi keturunan daripada Isabel semua dibunuh oleh Tuhan. Semua dibinasakan Tuhan. Nggak ada yang hidup. Saudara, kalau orang sudah jahat, sudah terlalu jahat di hadapan Tuhan, itu seluruh keturunannya dimatiin semua, ditulak oleh Tuhan. Ada suatu hari orang bertanya begini, Pak, kenapa ya gereja ini kok apa ya? Gereja ini di Surabaya. Gereja ini kok gereja merasa dari 100 tahun itu apa ya? Kalau kita ngomong rohnya itu nggak ada katanya. Nyanyi penyembahan di sini-sini semua itu. Terus kemudian papa saya ya heran juga kan. Sudah berapa ini? Sudah 80 tahun. Wih, hampir 100 tahun gitu kan. Gereja udah lama. Dulu jemaatnya banyak sekali, ratusan orang. Terus suatu hari tambah lama, itu tahun sekitar 90 1980-an sampai 85 gitu. Dan kemudian papa saya ke sana lihat, nah, karena dia ingin melayani, dia ingin membantu, dia tanya ke pendetanya, pendetanya dari Timur Timur ya, NTT. Ya, kemudian tanya-tanya, saudara tidak mengaku dan tidak menjelaskan dengan transparan terbuka. Dia menutup semua. Dan berapa kali ke sana sampai ke 3 kali, 4 kali saya lupa. Terus papa saya dan saya waktu ikut dipanggil oleh tetangga yang kira-kira 2 3 rumah. Orang Kristen juga. Om, ke sini om. Gitu. Oh, mau beli gereja ya katanya. Oh enggak, ini gereja mau saya bantu. Ya, ya memang saya beli, tapi bukan saya yang jadi pendetanya. Tetap mereka, karena mereka ada kesulitan keuangan dan saya beli supaya gereja ini supaya lebih baik lagi dan gitu. Oh ya om, terus dipanggil-panggil, terus dia ngomong, om di dalam aja kita ngomong. Nah dia cerita semua, Saudara. Cerita kebrengsekan, kenajisan, perzinahan dan banyak, Saudara. Saya waktu itu masih umur berapa? Jadi waktu kira-kira baru SMA gitu kan. Saya dengar itu, saudara ngeri juga gitu ya. Saya sampai geleng-geleng kepala. Masa ada pendeta dan keluarganya kayak gini gitu. Jadi ketiga anaknya perempuan dan satu anaknya laki-laki itu berzina di tempat baptisan. Jadi dia bisa khotbah, tapi keluarganya, anaknya semua itu sampai tetangganya itu tahu karena itu gereja itu kadang-kadang kan ada jendelanya dan ada macam-macamnya. Dan itu sudah diomongkan ke papanya. Papanya nggak bisa apa-apa, seperti Eli dan seperti Samuel. Jadi orang tua yang tidak mempunyai satu keberanian mendisiplin anaknya, takut dengan anaknya, membiarkan anaknya. Ya dibinasakan Tuhan anak kita. Kalau kita nggak mau didik anak kita,
Kalau Tuhan yang didik dan tetap nggak mau, ya anak kita dibuang Tuhan, dibinasakan Tuhan. Dan itu nggak main-main. Jadi waktu Bapak ini namanya Pak apa Silas ya namanya. Jadi nama Silas. Dan dia ditanya lagi oleh papa saya dan tetap nggak ngaku. Terus kemudian diberesin semuanya dan setelah setelah beres dan sudah dikasih uang muka dan mau dibayar lunas, saudara. Nah, tetangga itu yang datang yang memberitahu waktu kita mau melunasi dan waktu dibongkar semuanya dan anak-anaknya cucunya pendeta ini itu semua hasil perzinahan. Saudara. Ada 5 anak kecil-kecil dan itu semua bukan perkawinan sah, tapi itu hasil perzinahan. Nah, baru diberkati. Jadi berzina dulu baru diberkati. Nah, saudara, dari situ kita tahu bahwa seorang pemimpin yang berkompromi, bertoleransi, dan mungkin kesungkanan, ya ini kesulitan kita. Dan saya melihat seluruh para hamba Tuhan yang beberapa hamba Tuhan dan hampir semua hamba Tuhan, mayoritas, itu tidak berani, tidak berkompromi. Saya udah berapa kali melakukan itu, dan kalau kamu nggak percaya, silakan. Saya tidak mungkin berita saya, kebenaran saya beritakan itu diganti, Pak, titip ya, nanti kalau khotbah. Karena kita kekurangan uang, Pak, khotbah perpuluhan ya. Nanti Bapak masuk-masukin aja lah di tengah atau di akhir. Pokoknya bicarakan perpuluhan. Kita lagi bokek, Pak. Kerja lagi bokek. Terus saya beritahu, kenapa kamu baru beritahu hari ini? Kan sudah saya tanya, iya Pak ini titipan pesan dari gembala. Dan saya beritahu, saya tidak bisa, maaf. Karena saya persiapan apa yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Saya tidak bisa dipimpin seperti itu. Kamu mau panggil saya lagi, mengundang saya lagi, nggak peduli saya. Kenapa? Karena kita mau taat pada siapa? Di situ. Tuhan mengatakan, mengapa kamu mencari hikmat dunia, kekuatan dunia, nasihat dunia, kekuatan manusia? Itu sesuatu kepalsuan. Nggak ada orang yang bisa memelihara hidupmu kecuali Tuhan yang memelihara engkau. Jadi pertanyaan, mengapa kamu mencari hikmat dunia, hikmat manusia? Itu berlaku bagi kita semua, bagi kita gereja Tuhan. Jadi Ahazia itu menolak firman Tuhan, menolak Kristus, menolak kebenaran. Itu cerminan dari keberadaan manusia berdosa dan yang sudah mengenal kebenaran tetapi tetap tidak mau taat dan bahkan menolaknya, bahkan melawannya, maka 50 orang dan kepalanya itu langsung dibakar oleh Tuhan. Langsung dibinasakan saat itu oleh Tuhan. Karena mereka ikut rajanya. Dan yang terakhir dia tahu rajanya salah dan meminta ampun. Nah, mereka dapat belas kasihan Tuhan di situ. Yohanes pasal 1 ayat 11 mengatakan, Yesus datang pada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya, Raja Ahaz, Asia itu. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, menolaknya, dan bahkan membunuhnya. Jadi kalau Ahaz tidak ditakuti oleh Elia, saudara, sama dengan kita. Kita nggak perlu takut dengan siapapun. Jadi jangan sampai kamu kalau ngomong Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, kamu tak bunuh hari ini, tak tembak kepalamu, gitu kan? Terus kita, oh iya, iya, enggak. Terus besoknya ke gereja, Tuhan Yesus, gitu. Tapi di dalam ancaman, oh iya, iya, gitu. Dan kita menjadi orang yang mendua hati. Ada orang diancam dengan pisau, ada orang diancam dengan di ini ya, diancam mau kalau ketemu tak bunuh kamu. Pokoknya ketemu kamu nggak akan selamat. Gitu. Nah, orang-orang yang mengabarkan Injil, saya masih ingat Pak Didik Rohadi, ya, pendeta Didik Rohadi yang orang Sunda itu, dan dia kan pelayanan ke pelosok-pelosok daerah, jadi jalan kaki itu. Itu pernah dilempar, sampai itu seperti apa pisau gobang gitu. Ya. Dan untung dia tuh, ya namanya Tuhan belum berkehendak kan, dan dia kemudian tunduk mengambil bongkotan pisang itu, karena dia mungkin lapar di jalan, oh ada pisang itu kan jatuh itu, maka waktu dia berjalan dia ambil pisang itu pisau itu cuk kena pohon pisangnya dan dia lihat dan orangnya nggak ada. Itu pernah cerita dia.
Dan berkali-kali dia mengalami intimidasi dan ancaman-ancaman dan nyata di depan. Dan pernah dia dimasukkan ke Kapolres, ditanya Kapolres, ditahan di Kapolres. Waduh, saudara itu pengalaman dia. Dan sekarang beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita sebagai orang yang percaya gereja Tuhan atau tubuh Kristus, kita tidak boleh taat pada suara dunia, kekuatan magnetik dunia, dan iming-iming dunia, satu kenikmatan dunia, dan kemudian kita mengambil jalan yang pintas, jalan yang cepat. Nah, itu adalah jalan yang akan menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikuasai oleh Tuhan, yang tidak bisa kita lihat pun, Tuhan tahu bagaimana memelihara kita. Jadi kita ini nggak tahu. Alkitab mengatakan dalam kitab Mazmur dikatakan orang-orang percaya itu dilindungi oleh malaikat. Tapi kenapa sekarang kita bisa sakit? Kenapa ada kejahatan secara natural, evils gitu kan? Dan yang paling paling bahaya itu moral evil, kejahatan moral. Kalau natural itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau moral itu kerusakannya itu kemana-mana. Jadi Ahasia ini itu kejahatannya itu kejahatan moral, kejahatan dari hati. Jadi dia tuh nggak peduli orang lain, dia nggak peduli Tuhan. Dia ingin, pokoknya dia tuh yang enak. Kalau dia mau selamat, kalau dia sakit, dia mau sembuh. Dia pokoknya maunya seperti itu. Dan raja seperti ini nggak ada gunanya memerintah. Matilah kamu. Jika ada seorang hamba Tuhan yang berfokus pada diri, kan barusan ini saya dengar. Ada seorang pendeta gebukin istrinya. Itu saya dikasih video oleh beberapa orang. Istrinya udah ngalah-ngalah, tetap dipukul, tetap ditendangi. Tapi waktu dia memimpin, wow, pakai bahasa roh gitu kan. Seperti itu. Terus kemudian tangannya gini. Dan dia berzina dengan pemimpin singer-singernya, tau nggak? Karena dia orang kaya. Kok bisa mimpin di hadapan Tuhan nyanyi-nyanyi? Ini dua orang dan orang ini itu berzina. Saya pernah pengalaman di Surabaya di satu gereja besar, cabangnya. Dan ada seorang pemuda ganteng sekali. Dan waktu saya cerita tentang dosa, tentang perzinahan itu, dalam salah satu khotbah, selesai, dia itu datang. Dia tasnya itu tas yang apa ya? Dan dia memang kelihatan rada keperempuanan gitu ya. Jadi lemas, orang ganteng sekali, orang yang lemas tinggi sekali, 180. Dan dia pengurus pengurus gereja, mau dijadiin diaken rencana. Terus ketemu saya ngomong, Pak, ayo Pak, saya ajak makan Pak, gitu. Dia mau cerita. Dan waktu dia cerita, saya tahu pasti ada maksudnya. Dan waktu dia cerita ngomong, dan dia mulai lihat apa yang dia takuti, gitu. Terus dia cerita semua. Jadi kebiasaan hidup dia dengan homoseksual, dengan ya dia heteroseksual, dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan. Terus terus saya mikirin, kalau ini jadi penatua, kalau dia jadi diaken, ini gereja ini mau ditaruh mana gitu kan? Tapi dia nggak pernah ngaku pada orang lain. Dia dengan istrinya cantik juga, ya. Oh, istrinya cantik ya, lebih lebih pendek gitu. Tapi ya penampilan orang kaya kan beda gitu. Dan saya dikenalin istrinya dan dikenalin itu. Tapi dia waktu ketemu saya, istrinya ikut. Dia ngomong dengan saya. Dan dia cerita semuanya. Saya tanya, istrimu tahu nggak kamu seperti ini? Tahu, Pak. Tahun pertama perkawinan dia tahu, Pak. Tapi dengan satu perjanjian, karena dia hamil pada saat itu, dia mengatakan kita bercerai dan kita hanya suami istri untuk membesarkan anak kita. Dan mereka cerai. Cerai apa? Tidak ada suratnya. Dia cerai aja. Tidur sendiri sendiri gitu. Dan waktu dia hamil dan kemudian anaknya besar, dia membesarkan anaknya dan sampai anaknya masih umur 2 tahun. Sampai saya lihat semuanya, saya tuh nggak bisa bayangin ini keluarga Kristen macam apa gitu kan. Kok bisa ada dosa, terus kemudian dikompromikan, diputer-puter di situ. Terus saya tanya, kamu nggak pernah konseling dengan pendetamu? Oh, malu saya, Pak. Kalau saya ngomong, nanti pendeta itu bocorkan mulutnya kemana-mana. Jadi kasihan nanti. Nanti kalau anak saya dengar nggak enak. Saya ngomong, dosa itu ada konsekuensi dan kamu tidak boleh nutupi dosamu. Di situ.
Jadi tidak boleh ada kuasa yang bisa membungkam kebenaran Tuhan. Kalau kebenaran itu membongkar hidupmu, kamu harus bertobat. Kalau sudah bertobat, ya udah selesai. Jangan diingat lagi. Saya ngomong gitu. Jadi Tuhan tidak mengingat dosamu. Enggak ingat ya. Enggak mengingat dosamu. Bukan lupa ya. Tidak mengingat dosamu. Tidak mengundat-undat. Ya. Tidak mengungkit-ungkit. Nah, itu Tuhan. Kalau kita kan, dulu kamu ya, kamu itu. Nah, kita seperti Tuhan enggak. Dia kalau ngampuni, mengampuni. Enggak ingat dia. Enggak mau ingat. Enggak mau memperhitungkan masalah. Sekarang loh, ya sekarang. Nah itu orang itu jadi ada harapan baru, ada harapan diperbarui, ada harapan dia dipercaya lagi, ada harapan dia akan mengalami satu apa ya kehidupan rohani yang betul-betul kita bisa saling menjagai. Itu bagus sekali, ya. Oke, yang terakhir sekarang, ya. Di dalam teologi Puritan ya, hidup kudus dan takut akan Kristus itu adalah pilar yang paling kuat dalam hidup orang-orang Puritan. Jadi bukan sekedar moral, bukan sekedar baik dan buruk, bukan. Saudara. Tapi firman yang dia dengar, dia kemudian taat. Maka orang-orang Puritan itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang yang tidak bisa dibengkokkan. Orang kalau sudah A, A, B, B, dia nggak bisa bengkok. Apa itu kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Bukan tentang saya mau pergi ke sini ke sana. Ini saya mau ke sini, nggak peduli. Nggak, bukan itu, Saudara. Ini adalah masa-masa ortodoks, ortodoksi. Masalah-masalah orto itu tulang, doksi adalah kemuliaan, ajaran-ajaran kemuliaan. Ortodoksi adalah mereka sangat ortodoks. Ortodoks istilahnya kadang-kadang negatif ya, tapi dalam bahasa aslinya, etimologisnya itu tulang-tulang kebenaran yang tidak berubah. Dan itulah gereja ortodoks. Dan kita harus harus tahu itu. Dan dikatakan oleh John Flavel, fear of man is the grave of faith. Jika kamu takut akan manusia, itulah kuburan imanmu. Tapi fear of God, it is the fountain of life. It is the happiness of life. Saudara John Flavel, seorang Puritan mengatakan kalimat ini. Jadi Elia hidup tidak mewah-mewah, rajanya mewah. Dan apa bedanya dalam hal seperti ini? Dia sangat sederhana. Berbulu, berikat pinggang, nah makanannya makanan yang di hutan seperti Yohanes Pembaptis. Tanda bahwa dia sama sekali tahu hidup untuk Tuhan. Dan dia tidak puas-puasan dalam makanan. Saya cari makanan babi yang enak, babi gulung enak. Sampai kemanapun dia cari, harga berapapun dia bayar. Saudara, orang-orang percaya bukan seperti itu. Saya dulu waktu masih SMP senang cari pecel dan soto yang paling enak. Jadi Surabaya saya tahu semua di mana ini. Kenapa? Karena kita kejar. Nah, karena kita waktu itu bukan orang kaya kan, orang-orang yang cukupan aja. Jadi carinya makan yang itu. Nah, ada orang mencari makan bistik, satu bistik yang cuman kira-kira nggak sampai setengah kilo itu, harganya 4 juta. Saudara. Dan kalau dimakan katanya itu krenyes-krenyes, waduh katanya luar biasa, manis enak katanya. Dagingnya bukan seperti kita. Kalau kita gigit kan, itu kalau orang punya gigi palsu, lepas semua dia. Karena keras kan. Tapi kalau dagingnya itu yang harganya berjuta-juta itu disumpit aja diangkat bisa. Dan memang mahal harganya. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang betul-betul menikmati jalan dunia. Dan kita tidak diperbolehkan hidup seperti itu. Ya, kita harus mencukupkan diri. Dan yang sisanya, berkat yang lainnya, berkati orang lain. Tolonglah orang lain, beri makan orang lain. Itu hidup puritan. Jadi bukan hidup untuk diri sendiri. Nggak mau tahu gereja mau apapun, nggak mau tahu ini keluarga ini mau apapun, saudara nggak bisa. Kalau kita mampu diberi kemampuan, maka gereja-gereja yang orang-orang Puritan itu ada di sana, Irlandia, Selandia Baru, Swiss dan semua, termasuk Inggris, termasuk Amerika, orang-orang Puritan yang punya pengaruh dan teologi yang pengaruh mereka itu, mereka semuanya adalah orang-orang yang di dalam hidupnya bersih, sehat, maju, otaknya dan semuanya rapi. Saudara. Dan itu disebut sebagai etika Protestan, cara hidup kaum Puritan. Dan sekarang ini lagi digali oleh Sekolah Teologi Puritan Reformed Theological Seminary dengan Westminster, buku-buku itu semuanya. Dan saya mungkin dalam kondisi yang belum bisa punya uang yang nggak mungkin saya beli. Nah, di situ saya berdoa kalau saya ada berkat dari Tuhan, saya mau kumpulkan koleksi
Puritan Library, dari perpustakaan Puritan. Dan di Indonesia belum ada itu. Ya. Tapi kalau mau beli harddisknya ada, ya harganya hampir 3 juta. Semua ada di sana, by harddisk. Tapi kalau harddisk rusak, hilang uang kita. Saya pernah beli yang awal gitu, yang cuma 300.000 waktu itu. Dan sekarang udah nggak bisa dipakai karena sudah lain. Ya, oke. Saya pikir hari ini kita cukup di sini dan kita akan eh, berdoa ya, dan kita mohon pertolongan Tuhan. Perhatikan baik-baik, kita masuk dalam doa. Bapak, kami tahu bahwa Elia hanya melihat dan menentukan satu kematian seorang raja bernama Asia. Tetapi kami tahu ada Elia di atas Elia, nabi atas segala nabi. Dan dialah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan sudah naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia bukan hanya membinasakan satu orang seperti raja yang bengis, yang jahat, yang kejam. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan menghakimi seluruh raja yang menentang dia. Dan tidak ada ampun jika dia datang sebagai hakim. Dan ini sangat mengerikan dan termasuk kami. Supaya kami sungguh-sungguh hati kami diluruskan dan dikuduskan oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami taat dan kami belajar menjadi orang-orang yang meneladani Kristus dalam segala hal. Hati yang takut, hati yang gentar, hati yang hormat kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh hanya memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kami kejar. Berkatilah kami dan seluruh pokok-pokok doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agung untuk firman Tuhan yang dituangkan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang diberikan kita. Biarlah kita terus di hati yang ingin untuk diluruskan dan diputuskan untuk Yesus. Dan keselamatan dan